taste-nya enak ya, oke ya gitu kan. Kadang memang hotel tuh menunya banyak nih gitu kan, tapi ketika dicoba be aja. Nah di Asia itu mau live cookingnya, mau menu buffetnya itu enak semua. Babat gongso. Kebab iga sapi. Rela ngantri. Rela ngantri ya. Nggak apa-apa kita ngantri, yang boleh. penting Yes. harus cobain. Betul, boleh dicek di IG-nya Asia. Ada komen-komen yang kayak gitu tuh. Kadang kan memang kalau all you can eat itu buffetnya kadang nggak kesentuh ya, karena mungkin udah kesenangan sama live cooking. Jangan, kalau di kita rugi nggak nyentuh buffetnya. Buffetnya pun enak banget. Puasa kan haus tuh. Betul. Kita ada stol es campur tuh, mau pilih ada apa macem-macem dah. Pokoknya melepas dahaga kita gitu. Halo Sobat Espos, selamat datang di program Room to Room bersama saya Deasi Puspitaningarum. Hari ini saya udah di samping saya nih udah ada teman-teman dari Hotel Asia Solo yang katanya hari ini akan spill ada apa sih sebenarnya di Hotel Asia Solo pada bulan suci Ramadan ini. Karena katanya sih ya, yang aku dengar spillannya tadi itu ada program yang namanya Ramadan in Harmony Nusantara. Dari namanya aja udah sangat-sangat meyakinkan ya, ini kayaknya apa sih sebenarnya, ada apa dengan Harmoni Nusantara ini gitu ya. Oke, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang pengalaman berbuka puasa yang tentunya sangat-sangat spesial. Terus berkaitan juga dengan menu-menu khas Nusantara ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah merasakan masakan-masakannya di rumah mungkin. Nah, nanti di Hotel Asia akan seperti apa ya kan? Tunggu aja. Dan juga bagaimana sih program ini akan menciptakan suasana kebersamaan yang hangat di bulan suci Ramadan ini. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman kami dari Hotel Asia Solo. Ada Chef Gunawan ya. Chef Gunawan selaku eksekutif chef Hotel Asia Solo, dan juga ada kakak cantik ya, ada kakak cantik bernama Kak Evi Jingga selaku sales manager Hotel Asia Solo. Halo. Halo Mbak Dea. Bagaimana harinya? Harinya sudah mendung sih ya, Sudah tadi di mendung, luar. tapi nggak apa-apa Tapi ya. masih cerah. Masih Betul. cerah Oke ya. lah, masih oke. Udah siap ya hari ini akan men-spill ke Sobat Espos Siap semuanya? sekali. Siap banget. Ada apa sebenarnya di Hotel Asia Solo ya? Yes. Karena programnya Hotel Asia Solo tuh nggak seru deh kayaknya. Betul. Ya kan? Ada aja gebrakannya Ada ya. aja gebrakannya, ada terus Selalu kalau ada. kata Iya. netizen sekarang tuh ada terus ya. Oke, mungkin kita mulai langsung ya Sobat Espos, karena saya yakin Sobat Espos semua juga udah nungguin ya program atau promo-promo menarik apa yang akan diinfokan oleh Hotel Asia Solo pada hari ini. Oke, mungkin aku akan mulai dari Kak Evi dulu ya, nggak apa-apa ya, Boleh. Chef ya? Boleh dilewatin Boleh ya? nih, dilewatin. Nah, Asia Chef sudah juga. siap banget loh ini kayaknya nih. Udah siap, dari tadi udah prepare ya kan. Baik, Kak Evi, Yes. kalau sebenarnya ya dengan nama Ramadan in Harmony Nusantara itu sebenarnya konsep utamanya tuh apa sih yang diusung? Konsep utamanya kita memang mau menjunjung menu-menu Nusantara seperti itu, karena kalau orang Solo sendiri itu kan kebanyakan masih lidahnya lidah Jawa ya gitu, tapi kita tetap biar teman-teman itu icip-icip juga nih masakan-masakan dari daerah-daerah tertentu seperti itu, lebih ke itu sih. Kita melihat demand dulu nih, Yes, melihat yes, demand yes, dulu yes. Karena demandnya nih masih Solo itu lidah Jawa. Iya. Nah kita masih itu demandnya masih tinggi seperti itu. Kalau Mbak boleh Dea. tahu ya spill dikit ya, nanti bakalan menunya yang paling banyak akan dikasih Chef. tahu oleh chef. Oke. Tapi kalau dari Mbak Evi sendiri, spill menu yang kata Mbak Evi itu masih cocok di lidahnya orang Jawa, yaitu orang Solo, itu apa? Yes, kita ada kebab iga sapi. Di mana-mana kan biasanya kebab itu yang di Iya, dagingnya pakai yang daging udah yang dicincang. putaran gitu ya. Nah, kita pakai iga. Jadi nanti kita ada live cooking. Iganya itu ada iga yang gede. Nanti kebabnya itu kita dari potongan daging iga itu. Marem tomba. Betul. Jadi iga yang segede gambrengnya Betul. sapi itu Yes. gimana
live cooking itu berarti kalau di bayanganku ya, Yes. entah ini aku juga belum mampir ya, sih ya. monggo Habis sih ini kita ya. wajib harus semuanya mampir Harus ya. mampir di Hotel ya. Asya. Bayanganku adalah si iganya itu dicantelin gitu Yes. atau gimana sih? Betul, Betul. sekali. Iya, kayak gitu. Jadi iganya segede itu terus nanti bakalan di live cooking dengan Ya, dipotong-potong kayak gitu. kecil-kecil, terus kita taruh, kita bikin dibalut sama sayur-sayur dan bumbu-bumbu. Lep, anget-anget enak tuh. Mantap ya. Baiklah. Ngiler nggak teman-teman? Jadi kita kalau syutingnya waktu bulan puasa Masih ya, bulan jadi Ramadan ya. agak-agak membayangkan sedikit nggak apa-apa ya. Agak nahan Kita ludah aja dikit ya. sobat Espos untuk membayangkan enaknya. Terus kalau kita bilang ya, kalau ya netizen ini sometimes kan ada yang dikit-dikit membandingkan, dikit-dikit Betul. membandingkan. Nah, tapi kalau menurut Kak Evi sendiri, apa sih sebenarnya yang membedakan konsep dari program Ramadan in Harmony Nusantaranya Hotel Asia Solo ini dengan kita bakalan ngadain bukber itu di tempat yang lain? Oke. Nah, kita tentunya di Hotel Asia itu setiap hari itu kita ada live music nih. Jadi beneran nggak sepi-sepi amat ya. Kita rame. Yes. Itu sih pastinya setiap hari. Setiap hari. Rotasi menu. Rotasi banyak. menu juga banyak. Gitu, Terus jadi- live cookingnya kita ada beberapa banyak juga. Jadi nanti deh banyak deh chef akan spill menu-menunya. Yes, jadi meskipun kita ke situ bukber, ya kan bukber, tapi ada hal-hal yang tetap bikin kita Enjoy, bisa enjoy. sambil dengerin musik. Betul, bahkan ya. kemarin juga ada yang kayak ulang tahun, akhirnya ngadain surprise di situ, kan rame tuh hari ini. Iya, itu adalah lagu anthem wajib untuk orang yang Ulang berulang tahun, tahun. iya. Berarti boleh juga dong yang Monggo, bukber boleh. sambil ngadain ulang tahun. Boleh banget, Apapun boleh itu. banget, boleh banget. Karena Mungkin memang juga- kebanyakan family kan juga ini udah mulai tanggal-tanggal bingung kan mau bukber di mana karena udah di rumah udah mungkin bosen ya. Udah family banyak tuh sama instansi-instansi community itu banyak. Oke, berarti yang bisa datang ke situ itu nggak cuma family aja, Yes. tapi mungkin yang kita satu divisi Iya, kan, ya kan satu teman-teman komunitas, kantor, betul. teman kantor boleh juga Boleh datang banget, ke situ. boleh banget. Oke, terus kalau tadi Kak Evi bilang ada komunitas yang mampir juga, apakah dari situ tuh jadi salah satu strateginya Hotel Asia untuk menarik Betul. peminat? Iya. Bisa ceritain gimana sih kayak gitu? Iya, biasanya kan kalau community tuh segrup nih, ada nih misalnya community yang terakhir itu kemarin mobil gitu kan, otomatis mereka juga bikin konten, terus Mercy ya, kalau nggak salah yang terakhir itu ya. Iya. Mercy. Iya, tapi kita tidak sebutkan komunitasnya ya. Iya, Nah itu kan mereka tuh bisa parkir, kita bisa requestkan di depan, itu kan udah keren tuh di depan lobby, terus nanti mereka buka bersama. Ada yang memang ngajak anak yatim seperti itu. Kalau untuk kapasitasnya sendiri sampai ngajak anak yatim kan biasanya Gede. berarti kan Gede. Kita 150 packs bisa ya sobat. 150 pack bisa. Bisa, Mas, bisa banget. sangat cukup. Sangat cukup. Oke, berarti Makanan pun aman ya, request- kita nggak mungkin kekurangan karena kita akan refill terus-menerus makanan itu. Sampai tutup ya. Betul, sampai Sampai tutup closing ya. ya. Nah setelah closing kalau mau nongki cantik masih boleh, Masih monggo. boleh. Iya, jadi nggak usah buru-buru nih, gitu. Di sana juga ada musola, jadi kalau mau taraweh di hotel juga Nah, bisa. itu yang sometimes sobat Espos yang mau bukber itu, betul. ini tuh musolanya biasanya ada, Ha-ha. tapi kadang kayak kurang nyaman. Betul, karena memang kadang kecil kan. Nah, kita memang buka satu meeting room memang khusus untuk sholat. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ribet nanti sholatnya antri atau gimana, kita aman. Kita ada Jadi- meeting room khusus nanti untuk sholat. Tuh, gimana? Tetap Dedicated nyaman sekali ya. kan Hotel Asia Solo ini Iya. dengan teman-teman yang mau bukber kan. Betul. Karena salah satu kekhawatiran teman-teman ketika bukber itu adalah Sholatnya sholat gimana? adalah salah satunya. Karena kayak waktunya gitu. mepet banget kan sama betul. tarawih. Kalau misalnya musolanya kecil, nanti berantri lama. Betul sekali. Oke, itu tadi ya teman-teman ya Sobat Espos. Jangan khawatir,
mau berapapun jumlah kalian yang datang ke sini ya, itu bisa mau komunitas apapun, instansi apapun boleh banget. Dan ya kan kalau tadi kita udah spill tempatnya dan kapasitasnya. Nah, kali ini udah masuk ke paket dan promonya, Kev. Siap. Gimana tuh? Silahkan di spill. Kita masih sangat terjangkau untuk teman-teman UMR pun masih aman banget karena kita mulai di kita tuh 95.000 per pax. Kita masih ada promo by 10 gratis 1 pax gitu, teman-teman. 10 gratis 1. Yes. 95.000 ini orang yang datang boleh makan sepuasnya sampai kenyang. Sepuasnya. Sampai kenyang, ya. Dan by 10 gratis 1. Yes. Tapi itu apakah berlaku kelipatan? Yes. Jadi kalau misalnya pesen 20, gratisnya 2 pack. Bisa untuk 22 orang. Oke. Berarti kalau sometimes kita nih ya, teman-teman teman-teman di sini ngajak, Kak, kita mau 30 tapi nanti berarti gratisnya adalah 3 pack gitu. Berarti berlaku kelipatan ya. Berlaku banget. Nggak pelit-pelit nih nggak nanggung-nanggung kita bikin promonya. Soalnya kadang juga gitu. Yes. Ketika ada promo, buy 2 get 1 free, tapi nggak berlaku kelipatan. Betul, hanya sekali aja. Betul. Seperti dibohongin ya. Jadi agak keprank gitu, kita udah nulis nih ya, Iya, cakep, betul. nulis, oh ini tenang, nanti kita akan dapat free segini. Boleh. Ternyata pas kesana, hanya sekali saja, tidak. Kak. Gitu. Nggak berlaku kelipatan. Ya, agak kita berlaku kelipatan, betul. sedikit. Oke, berarti kalau kita no prank-prank promo ya. Tuh, nggak ada prank-prankan ya. Dan bisa dicek langsung di Instagramnya Hotel Asia Hotel Solo. Asia Solo, monggo silakan teman-teman bisa cek di situ. Setiap hari kita post, menunya juga. Setiap hari kita post menunya juga. Terus nanti kita akan bantu share juga, misalnya nih kan ada yang nanya nih tanggal sekian Mbak menunya apa. Seperti itu. Jadi kita bisa share. Jadi teman-teman nggak akan keprank. Bisa kok lihat menunya dulu. Boleh Biar kok. sambil kenalan gitu dulu. ya. Yes. Yes. Sambil punya gambaran, oh nanti aku bakalnya kayaknya yang ini nih. Yes. Kayak gitu. Soalnya kan setiap hari ya, Chef ya, ada rotasi Ada. menu. Jadinya nggak akan bikin orang bosen. Mau berapa kali pun kita kesana karena rotasi menu. Jadi ya ada aja yang baru ya. Betul. Oke, jadi dicatat tadi ya, di garis bawahi KFV udah Spill. kalau harganya per pax itu adalah 95.000. Betul. Beli 10 gratis 1 dan berlaku kelipatan. Ayo diserbu. Sekarang ini gimana, langsung aja di booking ya kan. Kalian nih mumpung udah pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan biasanya kan tempat-tempat bukber itu udah penuh, udah siap. full book. Tapi kalau di Hotel Asia masih bisa. Karena memang tempatnya gede ya kita ya. Oke, dan Kak Evi pernah nggak sih ada apa ya, orang yang datang ke sana terus langsung kasih respon ke hotel kayak, Kak, ini tempatnya enak banget deh. Banyak. Mana? Kita banyak. Yang paling banyak mereka bilangnya kayak gimana, Kak? Ini tuh taste-nya enak ya, oke ya gitu kan. Kadang memang hotel tuh menunya banyak nih gitu kan, tapi ketika dicoba be aja. Nah, di Asia itu mau live cookingnya, mau menu buffetnya, itu enak semua. Kadang kan memang kalau all you can eat itu buffetnya kadang nggak kesentuh ya, karena mungkin udah kesenangan sama live cooking. Jangan, kalau di kita rugi nggak nyentuh buffetnya pun enak banget. Malah banyak yang cocok itu juga buffet, karena buffet di Asia kan kita dari tahun ke tahun itu kan juga diulang-ulang lagi. Memang kita yang sering ininya tuh di live cookingnya, makanya mereka nggak mau ngelewatin di buffetnya juga. Iya, oke. Dan biasanya kan ya kalau sekarang ini kita udah ada medsos ya kan, itu biasanya ada yang komen juga kan, kayak ada yang bilang rekomendasi ke sini aja deh. Banyak banget. Terbaik. Terus kemarin itu waktu itu kita pernah ada stall apa ya, chef ya, itu wah ini ngantri-ngantri nih kayak gitu-gitu. Gongso kayak gitu-gitu. Babat gongso kemarin sempat ada, maksudnya ada nasi goreng kambing. Gitu. Iya, ngantri-ngantri. Sampai ngantri. Komennya tuh gitu. Rela ngantri Ngantri ya. Nggak apa-apa kita ngantri, yang boleh. penting harus cobain. Betul, boleh dicek di IG-nya Asia. Ada komen-komen yang kayak gitu tuh. Oke. So, bagaimana jika Sobat Espos mau reservasi?
Caranya gimana Kak? Reservasi bisa langsung datang ke hotel. Kalau mau lihat tempatnya dulu boleh. Terus kalau misalnya mau DM di Instagram biar gampang. Sekarang kan kalau habis DM langsung itu boleh. Di TikTok pun ada. Atau bisa ke WA. WA kami juga bisa, boleh dicatat di 085 640 165 924. Sudah dicatat semuanya. Nanti ya. bisa. Jangan khawatir, nanti kita Yes. juga kasih Spill-spillnya nomornya di description box. Oke, so Chef. Siap. Iya. Soalnya aku dari tadi udah mulai bertanya-tanya. Membayangkan ya kan? ya. Dari tadi udah di-spill menunya. Ada nasi goreng, Nasi goreng Kambing. kambing, babat gongso, babat gongso. kebab Kebab iga iga sapi. Terus apa lagi ya? Kita ada live cooking es campur. Bakso tetelan. Bakso tetelannya tuh basmi ayam. Gitu. Ada Tetelan. steamboat. Terus, Ada steamboat juga. Kalau puasa kan haus tuh. Betul. Kita ada stol es Es campur tuh, mau pilih ada es dawet, ada es doger, ada es apa macem-macem dah. Macam-macam. Pokoknya melepas Berbagai dahaga macam kita ya. gitu. Dari yang sangat-sangat nyegerin sampai yang mungkin ada yang milky. Iya, yang gitu. creamy ada. Ada. Pokoknya lengkap deh ya. Iya. Nggak perlu bingung. Heeh. Malah kadang kita kalau udah kebayangan bingung nih. Ini mana lagi ya? Permata. Lapar mata, padahal puasa kadang Betul. berbuka tuh dikit aja udah Udah penuh. penuh udah perutnya kenyang. ya. Betul. Jadi mungkin tips juga ya buat Sobat Espos kalau bukber di Hotel Asia karena menunya banyak banget. Ya dikit-dikit aja dicicip-cicip. Iya, Cicip-cicip. Betul. biar nggak rugi juga loh. Kadang tuh Betul. kita udah misalnya nih kesenangan makan kebab, sekali makan 2, eman-eman. Nanti yang lain nggak keicip Betul. gitu. Jadi dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja Tapi ya. rata, semua harus Gitu. dirasain karena memang all you can eat itu rugi kalau nggak dicoba semuanya. Ya, itu tips dan trik ya. Dan jangan lupa kalau di Asia buffetnya harus diicipin. Harus dan wajib. Yes. Oke, baiklah. Monggo. So, Chef, Ya. dari tim dapurnya sendiri, sebenarnya pemilihan menunya itu, proses pemilihan menunya itu di Iya. awal tuh kayak gimana kok pada akhirnya bisa menetapkan menu-menu khas Nusantara? Ya. Kalau dari menunya itu kan saya lihat itu dari krunya dulu ya. Dari krunya itu kok ini koki-koki yang memang senior gitu kan. Dan itu kebanyakan orang-orang desa itu. Oke. Kebanyakan orang-orang desa. Saya punya inspirasi gimana ya kalau misalkan kita munculin menu-menu lokal yang benar-benar tradisional seperti itu. Akhirnya ya udah dengan spontan itu saya ajukan. Oh oke, bagus. Makanya saya bilang, kenapa Mbak Evi tadi bilang jangan lupa cicipin untuk yang main buffetnya. Karena emang bener-bener itu identiknya lokal banget. Lokalnya Jadi kalau justru di kita makan situ. seolah kalau kita kebayang makanan emak Ibu, kita yang di yes. kampung ya. Nah itu seperti itu gitu. Jadi bener-bener lokal banget. Kadang kan Gitu. memang gini ya Mbak, nyambung nih ya. Iya, Kadang kan boleh. kalau menu-menu atau tes di hotel itu kan kebanyakan rasanya agak plain ya teman-teman. Kalau di kita itu jangan khawatir, untuk lidah-lidah Solo itu jangan khawatir, kita masuk banget. Karena ya itu tadi, koki atau chefnya itu memang orang-orang daerah sehingga masih otentik. Sangat-sangat otentik. Yes. Karena lidah orang Solo ini emang sedikit unik ya. Betul. Iya kan, sedikit unik ya. Betul. Ya. Oke, dan menu andalannya sendiri Chef dari banyaknya menu itu ya kan menunya setiap hari katanya rotasi. Betul. Rotasi. Tapi pasti ada menu-menu andalan yang setiap hari itu dikeluarkan. Ya. Apa tuh? Kalau untuk menu andalan kita yaitu tadi kebab iga sapi ya. Jadi iga sapi ini memang khas banget. Saya terinspirasi dari makanan iga yang benar-benar iga panggang yang otentik banget gitu. Jadi cenderung ke lidah orang Solo ya. Walaupun Agak kebab sedikit, ya, sebenarnya walaupun kebab kan kebab. agak Arabian ya gitu kan. Jadi emang harmoni banget ya antara taste lokal dengan sajian menu yang Timur Tengah gitu. Kebab ini rasanya agak cenderung manis gitu. Beda dengan kalau misalkan kebab yang pada umumnya yang cenderungnya dia agak asin, terus kemudian dia beraroma rempah Arabik. Kalau ini rempahnya rempah Jawa. Rempah Jawa.
Iya. Rempah Jawa. Penasaran nggak Rempah sih Jawa. sobat Iya. Iya nih, udah mulai kayak gimana tuh ya? Jadi Rempah kombinasi emang Jawa. antara makanan Timur Tengah dengan Jawa ini ya unik. Jadi di lidah kita seolah-olah kayak milah-milah, oh ini kok. Dan itu bener nggak sih? bestseller. Dan itu bestseller banget. Dan itu Jadi orang bilang ngantri-ngantri. katanya unik banget nih, katanya seperti itu. Walaupun itu setiap hari ada, tapi setiap hari pun ngantri. Ngantri ya. Ngantri. Karena mungkin orang yang baru ke situ terus nyobain. Penasaran dulu kan? Kayak terus nyobain nih Kak Evi, kayak bentar, ini kayak rasa ini tapi kok ini ya, kayak gitu. Betul. Ya? Iya. Mungkin orang-orang yang nggak doyan kebab jadi doyan karena Jadi doyan. kita selaraskan dengan lidah Solo. Iya, gitu. Kadang ada orang yang unik juga, kadang ada yang nggak doyan daging karena kan sometimes ada bau-bau Yes. ya daging khasnya itu. Ya, karena ini kita pakai rempah Jawa ya, yang mana kalau orang-orang lokal itu kalau dia membuat suatu produk itu kan bener-bener harus tahapnya detail banget nih. Iya. Harus pakai ini, harus diginikan dulu, dan itu memang benar-benar terjadi di menu kami gitu loh. Ini saya serahkan sama koki kami itu, Iya, sifunya saya kumpulkan dulu nih. Mana nih orang-orang lokalnya nih, yang orang-orang senior nih. Udah, saya suruh cerita dulu nih. Dulu kalau semuanya keluarga itu bikin seperti apa prosesnya, seperti itu. Seperti ini. Akhirnya ya udah kami ambil kesimpulan. Udah ambil itu. Akhirnya jadilah iga panggang yang bener-bener taste lokal banget seperti itu. Tes lokal banget itu ya, garis bawah. Meskipun ini adalah kebab ya yang isiannya itu iga sapi tapi tes lokal banget kata Taste lokal chefnya ya. banget. Chef Gunawan udah memastikan bahwa orang-orang yang mungkin nggak suka atau nggak doyan kebab pasti cobain dulu ya kan, jangan bilang emoh ya Kak Evi ya. Enggak. Cobain dulu. Harus. Oke, Chef, terus ya mungkin ini agak rahasia dapur juga. Ini Ya. sekarang kan kita puasa ya. Betul. Pasti kan kru dapur juga berpuasa. Betul. Nah, untuk membuat cita rasa yang konsisten itu tuh gimana Chef itu, Chef? Oke, jadi kalau iga bikin kita misalkan ya contohnya kita bikin iga gitu. Bikin iga itu tidak langsung jadi. Saya bilang tadi melalui proses yang benar-benar detail gitu kan. Kalau orang-orang dulu, oh hari ini mesti harus dikasih apa ya? Mesti harus direndam pakai misalkan daun salam dulu gitu. Nanti sekitar sekian jam baru diolesin dengan minyak kelapa seperti itu. Jadi itu tidak dibikin pada waktu siang hari. Kita proseskan setelah malam hari. Kita bikin dulu, kita marinasi dulu, kita proses. Nah, pada waktu paginya kita pada waktu sorenya kita tinggal manggang aja. Gitu. Jadi udah diproses marinasi malam hari. Demikian juga untuk menu-menu yang lain gitu. Kenapa sih saya berani menjamin taste-nya itu masih tetap konsisten? Karena apa? Ini masakan Nusantara, ini masakan ibu kita gitu kan. Yang Masakan setiap hari ibu kita kita, makan, gitu. setiap hari kita bikin. Ibarat kata ibu kita itu kalau masak sembari mejem aja udah jadi itu. Iya. Gitu kan. Pelang-plung enak. Iya, jadi antara tangan dengan otak udah nggak sinkron lagi. Ini yang kerja udah tangan doang udah gitu. Jadi soalnya tangan itu kayak udah tangan dewa ya kalau ibu kita bikin kan sembari ngantuk-ngantuk gitu kan. Sembari capek abis ke ladang, habis ke apa, tapi tangan jalan, nggak perlu mesti harus dicicip gitu, seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang rahasia sih sebenarnya untuk membuat suatu produk lokal yang enak, karena itu sudah kebiasaan, jadi refleks aja gitu, bikin ngeracik, masak seperti itu. Karena semuanya udah di luar kepala. Di luar ya kepala. Kan? Udah kayak tinggal remaja jadi gitu ya. Betul. Karena ibu kita juga kayak gitu ya, Chef ya. Betul. Berarti ini masakan-masakan yang bisa buat sobat Expos itu nostalgia juga. Betul. Ya, itu memang tujuan kami gitu. Apalagi nanti ini kan udah mulai masuk nih. Mudik-mudik nih. Mudik-mudik nih, kalau misalkan mau keinget masakan ibu, ya udah nggak perlu langsung pulang minta sama ibu bikinin, nggak perlu. Datang aja langsung ke Ajak Asia. ibu-ibunya sekalian. Sekalian ibunya. Semua ya. Suruh komentar sekalian ibunya nanti. Betul. Oh Bu, ya kayak masakan ibu. Seperti itu. Kadang kan emak-emak agak rewel ya. Mendingan masak sendiri, udah mahal ini. Enggak, emak-emak pasti akan komentarnya.
Kadang ada ibu-ibu juga yang Mama juga bisa masak ini sendiri. Nah. Mama juga bisa masak ini sendiri. Betul. Oke, begitu ya, Iya. Chef ya. Jadi Siap. nggak akan mengganggu ibadah puasa juga, Tidak. ya kan? Tidak. Tetap berproses itu karena prosesnya juga panjang juga berarti ya. Iya. Malamnya Panjang. masaknya, terus nanti diproses siang hari sampai sore. Dan chef-chef ini juga pastinya udah mahir ya. Jangan khawatir rasanya, jangan dikhawatirkan ya. Pasti nggak akan ada masakan yang plain kayak gitu ya Kak. Nggak ada. ya? Nggak ada. Nggak ada. Solo nggak bisa makan Nggak masakan bisa, plain. makanya. Minim manis lah ya. Ini gitu ya, biar nggak lidah netizen nih, biar kita bungkam dulu Betul, nih biar Kak ya. nggak bahaya nih. Iya, makanya. Oke. Kalau tadi masaknya udah bisa pertanyaannya udah bisa dijawab, Chef. Ya. Tapi kalau mungkin ada tantangan nggak sih, Chef, ketika memasak itu kayak kok kayak gini ya, kayak gitu. Ada nggak sih tantangan-tantangan ketika memasak atau enggak Mbak lurus kayak jalan tol? Kalau tantangan sih sebenarnya dari kita itu ya cuman tukang masaknya aja sih. Gimana tuh? Jadi yang masak juga puasa gitu. Tantangannya ya Sambil mencium aroma-aroma. ada sesekalinya gitu karena aduh kok enak ya kayak antara apa namanya penciuman kita kan seolah-olah kerangsang Iya ya. pengen otomatis langsung Nyamot. nyomot gitu kan. Nah itu kadang jadi kadang ya nggak sinkron juga antara kita udah berpikir kita puasa, kita masak gitu kan. Tantangannya ya itu tahu tiba-tiba nyomot aja pengen makan gitu kan. Tiba-tiba gitu. udah di mulut. Tiba-tiba lagi menu yang lain. Gitu Oke, aja, berarti kalau- tantangannya lebih ke Iya, yang masak. menahan. Iya. Iya. Hawa nafsu menahan itu hawa tadi ya. nafsu untuk menahan hawa lupa sebenarnya. itu juga ya, karena masakannya terlalu enak semuanya Iya, ya. Masakan yang dimasak dan dihidangkan terlalu menggairahkan ya, membuat nafsu makan makin naik. betul. Oke, kalau untuk inovasi kuliner sendiri, Chef, yang Ya. diterapkan oleh Hotel Asia ini dalam sajian berbuka puasa itu ada nggak sih? Kalau inovasinya ya cuman di presentasi sih. Jadi kita mengangkat walaupun ini masakan Nusantara ya yang identiknya dengan masakan rumahan yang hanya kita taruh di piring gitu aja. Terus kita santap. Nah, yang inovasi kita otomatis bagaimana caranya masakan itu menjadi lebih menarik lagi, tidak hanya sekedar hanya rasa enak gitu di lidah, tapi harus juga enak dilihat gitu kan. Bahkan pada waktu dicomot, ditaruh di piring yang lain itu juga kelihatan menarik juga. Karena tahu sendiri kan kalau sekarang orang belum makan potret dulu nih. Instagram. Nah, gitu Pasti kan. makan medsos dulu. Tetap Nah. harus Instagramable. Itu yang harus kita antisipasi PR-nya gitu ya. itu. Jadi gimana kita berinovasi supaya yang diambil itu ditaruh di piring lain masih kelihatan eye-catching juga gitu. Jadi mau nggak mau satu persatu dari portionnya itu harus kita garnish gitu. Jadi jangan kecewa, jangan buru-buru moto yang di display. Tapi walaupun kalian ngambil Tetap masih cantik. kelihatan bagus, masih kelihatan cantik. Nah, itu yang menjadi PR betul. inovasi kami tim Main-main Asia dulu lah gimana ke IG caranya. kami, syukur-syukur langsung ya. Berarti itu juga mungkin jadi salah satu pengalamannya chef Ya. ketika menata gitu ya, menata menu-menu makanan yang pada bulan ini itu disajikan. Iya. Dipresentasikan, Jadi lebih nyenengin gitu, chef. Ya jadi lebih ekstra lagi ya. Kalau nyenengin memang dunia kita itu Iya. udah dunia yang menyenangkan ya. Cuman memang harus ekstra lagi gitu. Ekstra lagi yang biasanya misalkan kita menghidangkan sesuai dengan buku menu gitu kan. Oh, buku menu ini seperti ini, tampilannya seperti ini. Kalau ini enggak. Jadi gimana caranya supaya orang nih mengambilnya pasti akan seperti ini. Oh ya udah kita antisipasi seperti ini. Seperti itu. Berarti Jadi tidak hanya inovasi di menu yang dari mana masakan Nusantara itu supaya gimana bisa kena,
Ini kan masakan dari seluruh Indonesia kan yang kita adopsi. Gimana caranya bisa diterima di lidah orang Solo terutama gitu. Tapi ya itu lagi secara tampilan juga iya. Presentasi. Contohnya kalau ya. untuk yang masakan Nusantara itu dari daerah lain, contohnya misalkan asam padeh ya. Asam padeh yang mana itu kalau misalkan kita di luar Solo anggapnya kan masakan ini terlalu asam nih. Asam, namanya aja asam padeh nih. Gitu kan. Orang Solo bikin sayur asam aja manis kan. Gitu. Pasti wah asam nih, nggak suka nih. Iya. Kita gimana caranya nih supaya Tetap bisa masuk. diterima dengan Tetap orang masuk Solo di gitu. lidah. Ya asamnya dapet gitu. Tapi tidak meninggalkan mengutamakan tes orang Solo yang lebih cenderung ke sedikit manis, sedikit gurih. Oh bukan sedikit ya, sedikit manis banyak gurih kan seperti itu kan ya. Jadi ya kita ambil misalkan yang tadinya harus pakai ikan yang besar yang kurang lemak gitu kan, kita pakai ikan yang banyak lemak sehingga banyak menghasilkan rasa yang gurih. Gurih. Makanya harmoni itu tadi. Gitu. Jadi Karena kalau misalkan Nusantara biar menjadi betul gitu. Kalau misalkan yang lain misalkan itu ikan asam padeh pakai asamnya itu pakai asam kandis ya, kalau mereka itu pakai asam kandis, pakai belimbing bulu seperti itu. Nah kita pakainya cukup pakai tomat aja. Oke, asamnya dari tomat. Asamnya dari tomat aja. Biar gitu. tetap ada asamnya tapi tipis-tipis. Betul seperti itu. Selain dari pilihan ikannya, juga dari bumbunya juga memang harus lebih mengutamakan ke lidah kita. Seperti itu. bagaimana nih? Bagaimana Sobat Esma, semakin lapar kan ngedengerinnya? Hah, sama kita juga di sini sama lapar. Apalagi? Aduh, yang dibahas makanan hari ini ya. Baik ya Sobat Esma, Ramadan in Harmony Nusantara di Hotel Asia Solo. Jangan lupa buat datang karena bakal ada banyak sekali menu-menu yang mungkin teman-teman baru kali itu menemui. Dari Sabang sampai Merauke ada ya. Ada. Makanan-makanan dari Sabang sampai Merauke Ada. yang tentunya sudah Selaraskan ya. diselaraskan dengan lidahnya orang Solo. Betul, ya. betul. Oke, Kak Evi sama Chef. Yes. Yep. Yang terakhir nih pertanyaannya. Pastinya berkaitan dengan harapannya dari Hotel Asia mengenai program Ramadan in Harmony Nusantaranya Hotel Asia Solo untuk kedepannya tuh seperti apa? Kalau ini kan kita tetap promonya setiap hari jalan nih. Untuk apa? Untuk orang bisa ngicip ke kita nih. Yes. Kedepannya kita harapannya apa? Orang yang udah nyicip ke kita akan kembali lagi. Dan itu yang terjadi. Jadi Asia itu ini sudah tahun ketiga kita bikin paket bukber ya teman-teman. Jadi dan banyak yang kemarin itu sudah pernah di kita dan repeat lagi. Karena apa? Kan chatnya history masih, oh iya ini dulu pernah nih gitu. Berarti apa? Pasti akan repeat kembali. Itu masih harus kita inian lagi, repeat kembali. Berarti nggak akan ngapoi. Iya, ya orang kan? balik nih. Nah, ya kan? Iya. Kalau orang sekali makan udah tuh Kapok. kayaknya rasa kapoknya ada. Nah, ini nggak akan ada. Ini orang balik ke harus kembali lagi, pasti kembali lagi. Betul. Ya. Oke, kalau dari Chef sendiri? Kalau dari saya sih untuk Hotel Asia itu kan memang ciri khas atau makanannya itu memang legend sih sebenarnya sih. Dari koki-kokinya juga memang koki-koki legend yang mempertahankan itu koki-koki yang udah berpuluh tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. Udah berpuluh tahun di Pur-puran situ. tahun. Jadi konsisten dari segi dari segi rasa, tapi sedikit ada perubahan gitu. Jadi perubahannya itu bukan perubahan yang ke arah minus, tapi perubahan yang mengikuti tren gitu. Tapi itu malah justru banyak digandrungi ya kalau anak-anak sekarang gitu kan. Oh pengen yang misalkan yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-anehnya ya tidak meninggalkan dari cita rasa yang otentiknya gitu. Dianeh-anehin ya tetap taste-nya tetap ke bawah yang dari koki-koki lama ini gitu. Jadi jangan khawatir, untuk otentik rasa di Hotel Bintang Asia masih tetap terjaga gitu.
Dari segi variasi juga mulai ditingkatkan karena ya kita mengikuti tren gitu sih harapan saya. Orang-orang yang sudah pernah ke Asia, yang pernah mencicipi tes Asia, balik lagi ke Asia akan merasakan rasa yang Asia juga. Pasti. Cuman paling mereka tuh penasaran nih, nanti tahun depan apalagi nih temanya, betul. Karena setiap tahun pasti Hotel Asia kasih tema-tema yang Iya, berbeda. betul. Baiklah. Oke, gimana Sobat Espos ya? Obrolan kita kali ini banyak sekali mengandung promo dan mengandung makanan yang luar biasa kayak kalau Pengen dicicipin ya. Ya ampun, baiklah. Terima kasih untuk Kak Evi. Thank you Mbak Untuk Dea. Chef Gunawan ya, terima kasih sekali atas kehadirannya di podcast Room to Room ya kan. Sudah membagikan banyak sekali informasi-informasi biar Sobat Espos semuanya ini makin ngiler ya dan kepo ya. Kalau yang pengen ngepoin promo-promonya dari Hotel Asia, langsung aja buka Instagramnya Hotel Asia. Yes. Hotel Asia Hotel Solo. Asia Solo. Ya, itu udah jelas DM sekali. aja kalau ribet mau nyari nomor telepon udah DM aja pasti kita bales. Tuh, ya kan? Adminnya udah dipastikan pas respon ya. Oke, reservasi dan book tanggalnya biar nggak penuh ya. Iya, ini udah Soalnya mulai agak-agak penuh. rebutan ya. Betul. Ini udah Karena mulai penuh loh teman-teman. Tempatnya juga sangat-sangat nyaman ya. Yes. Bisa teman-teman lihat nanti di berandanya Hotel Asia ya. Cukup segitu Sobat Espos untuk Room to Room hari ini ya. Langsung cek, nanti kita juga akan memberikan informasi berkaitan dengan nomor WA atau nomor yang bisa dihubungin oleh teman-teman semuanya ya di description box. Saya Deasi Puspita Ningharum, pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.